Bab 2501. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Tawa tampan Duan Jun sangat menusuk, dan suaranya masuk ke telinga Lu Chen, membuat Lu Chen sedikit kesal. Lu Chen tidak mau repot-repot menanggapi pria itu, jadi dia menahan rasa kesalnya dan mematikan pendengarannya, agar tidak membiarkan pria itu mengganggu pencarian solusinya. Tidak mau mendengarkanku, tidak ada gunanya jika kamu tidak mendengarkan. Kenapa kamu tidak terus linglung? Setelah waktunya habis, kamu akan tamat. Duan Yingjun memperhatikan bahwa Lu Chen telah mematikan pendengarannya, jadi dia tertawa, menunggu untuk melihat pertunjukan bagus Lu Chen. Dengan dia di sini, beraninya Lu Chen membuat alkimia. Dia akan menghancurkan sebanyak yang dia praktikkan. Kali ini dia berlatih pil guntur abadi, apakah dia, Lu Chen, berani mempraktikkannya? Sebuah kekuatan gelap melesat lewat, bergetar ke dalam tungku peri, dan meledakkan guntur peri, pasti meledakkan Lu Chen ke langit biru. Setelah itu, waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Lu Chen masih belum memulai alkimia. Dan dupa di platform penguji telah dibakar lebih dari setengahnya, dan satu demi satu di tempat ujian, orang-orang menyelesaikan alkimia dan membuka tungku peri satu demi satu untuk menunjukkan hasilnya. Setelah membuka tungku peri, orang-orang meninggalkan tempat tersebut satu demi satu. Karena gagal, tidak ada yang mau tinggal di ruang ujian untuk mempermalukan diri sendiri. Pada saat ini, Lu Chen tiba-tiba membuka matanya, sudah memikirkan cara untuk menghadapi pihak lain. Segera, Lu Chen mengulurkan tangannya yang besar, dan api pil menyala, dan dia mengaktifkannya dengan kekuatan jiwanya, menyebabkan api pil membakar tungku peri dengan keras, dan selesai memanaskan tungku secepat mungkin. Setelah itu, Lu Chen mengambil obat mujarab ke dalam tungku surgawi, mengambil kesempatan untuk mengambil mata air spiritual dari Chaos Orb, dan menuangkan semuanya ke dalam tungku surgawi. Kemudian, tutupi tungku peri, bakar dengan ganas, lepaskan kekuatan jiwa agung ke dalam tungku peri, dan lindungi mata air roh dari penguapan. Selanjutnya, Lu Chen menggunakan berbagai metode khusus untuk membuat alkimia. Postur alkimia itu lurus atau menyamping, yang cukup aneh. Salah satu caranya adalah dengan menyempurnakan pil Xuan Wen Xian Lei, dan metode lainnya tidak ada hubungannya dengan pil Xian Lei, tetapi untuk menyempurnakan ramuan lainnya. Apa yang dia lakukan? Apakah ada metode dan postur alkimia seperti itu? Apa yang dia latih? Hantu tahu, mungkin dia tidak melakukan alkimia, tapi melakukan aerobik. Para kandidat yang telah menyempurnakan alkimia dan berhasil menyempurnakan pil Xuan Wen semuanya memandang Lu Chen dengan mata yang aneh, seolah-olah mereka sedang melihat bunga yang aneh. Di platform penguji, tatapan semua alkimia tingkat tinggi tertuju pada Lu Chen, semuanya tertarik dengan alkimia aneh Lu Chen. Bahkan alkimia tingkat tinggi mereka dengan alkimia yang luar biasa pun bingung, dan mereka tidak dapat memahami apa yang sedang disempurnakan Lu Chen. Apakah dia menjadi gila? Duan Yingjun menatap Lu Chen, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia bukan alkimia, dia juga tidak tahu alkimia, tapi dia telah mengamati lokasi penilaian. Teknik dan postur alkimia Lu Chen aneh, sangat berbeda dari kandidat lainnya. Bahkan jika dia tidak tahu alkimia, dia tahu bahwa Lu Chen punya masalah. Dia tidak gila, dia membuat alkimia, hanya saja teknik alkimianya agak sulit untuk dipahami, tapi dia pasti bisa menyempurnakan pil guntur abadi, dan di antara tekniknya adalah penyempurnaan pil guntur abadi Xuan Wen. Tapi posturnya adalah, sepertinya berisi beberapa hal, tapi untuk sementara, penguasa aula tidak bisa melihat apa. Itu, penguasa istana dan Xian menanggapi Duan Yingjun. Apa gunanya melakukan begitu banyak trik? Mari kita bicara tentang menyempurnakan pil Xian Wen Lei. Aku yakin dia tidak akan bisa keluar dari situ. Duan Yingjun terkekeh dan berkata begitu. Terlepas dari apakah Lu Chen dapat memperbaikinya atau tidak, sebelum Lu Chen membuka tungku, dia akan menghadiahi Lu Chen suntikan energi abadi untuk memastikan bahwa tungku akan terguncang. Selama tungku surgawi memiliki pil guntur surgawi, ia akan meledak terlepas dari apakah ada pola warna-warni atau tidak, mengirim Lu Chen ke langit biru. Tepat sebelum pembakar dupa hampir selesai, semua kandidat telah selesai berlatih, tungku surgawi dibuka, dan semua yang gagal pergi. Di ruang ujian Universitas Nuo, hanya tersisa lebih dari 700 orang, dan ada satu orang yang belum membuka tungku peri. Lu Chen, waktu untuk membuat dupa akan segera tiba, kamu tidak punya banyak waktu, dan penguasa aula ini tidak akan memperpanjang waktu untukmu.
Melihat Lu Chen masih membakar tungku surgawi dengan api yang ganas dan melakukan sprint terakhir, Master Aula Alkimia dengan baik hati mengingatkannya. Namun, tungku surgawi Lu Chen telah mengeluarkan suara berderak samar, dan ada suara bergulir di dalam tungku. Itu adalah suara Cheng dan dia tahu bahwa Lu Chen akan menyelesaikan pemurniannya. Oke, pada saat ini, Lu Chen tiba-tiba mematikan api alkimia, menghentikan alkimia, dan menekan satu tangan erat-erat pada tungku abadi, melindungi tungku abadi dengan kekuatan jiwanya di mana-mana. Pada saat itu, seperti yang diharapkan, ada tembakan gelap lainnya, yang menghantam tungku abadi secara diam-diam, mengguncang ramuan di dalam tungku. Ledakan, di tungku peri, terdengar suara ledakan tumpul. Ini digoreng. Pada saat itu, wajah semua dan Siu yang hadir berubah, dan mereka semua menjadi khawatir pada Lu Chen. Ini bukan menyempurnakan ramuan lainnya, tetapi pil guntur surgawi yang kuat. Setelah pilnya meledak, bahkan tungku peri akan hancur berkeping-keping, dan bahkan Lu Chen akan terpesona. Namun, ada ramuan yang meledak di tungku peri, tetapi tidak meledak seperti yang diharapkan, meledakkan tungku peri dan menghempaskan Lu Chen. Sebaliknya, di bawah tekanan tangan besar Lu Chen, tungku peri hanya bergetar beberapa saat, dan kemudian tidak ada gerakan. Tungku peri tidak meledak. Semua orang merasa sedikit terkejut dan sangat terkejut. Tungku surgawi tidak meledak, tapi saya khawatir semua pil petir surgawi di dalamnya meledak, bagaimana dia bisa membuka tungku surgawi. Duan Yingjun juga sangat terkejut, tapi dia masih cukup percaya diri. Energi gelap yang dia mainkan pasti meledakkan semua pil surgawi. Dia melihat bahwa di tungku peri Lu Chen, hanya ada sedikit asap hijau yang tersisa, bahkan danza pun tidak tersisa. Bahkan sampahnya pun hilang, tidak peduli betapa menantangnya alkimia Lu Chen, tidak mungkin mengembunkan gumpalan asap hijau menjadi pil guntur abadi yang berwarna-warni, bukan? Sudah waktunya, ayo nyalakan tungku. Penguasa istana dan Xian melihat ke arah dupa, dan dupa itu sudah terbakar, jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakan ini kepada Lu Chen. Dia adalah seorang kultivator alkimia murni, terutama menggunakan alkimia dan dilengkapi dengan seni bela diri. Dia telah mencapai tingkat keabadian alkimia peringkat 9. Dia memiliki banyak sumber daya yang menumpuk, dan budidayanya tidak rendah. Secara alami, dia tahu siapa yang melakukan perbuatan baik tersebut. Tapi pelakunya adalah kakak muda Duan Suiliu, dan dia membawanya ke arena. Sudah tidak nyaman baginya untuk mengejar Duan Yingjun di tempat, itu berarti menamparkan wajahnya sendiri. Terlebih lagi, dia memiliki persahabatan yang baik dengan Duan Suiliu, jadi dia tidak malu untuk mengajak Duan Yingjun berkencan. Masalah besarnya adalah dia tidak akan membawa siapapun untuk penilaian dan Xian berikutnya. Yang paling penting adalah Duan Yingjun mungkin memiliki keluhan terhadap Lu Chen, dan itu hanya ditujukan pada Lu Chen saja, daripada mengganggu keseluruhan penilaian dan Xian. Jika tidak, bahkan jika dia berbalik melawan Duan Suiliu, dia akan mengusir Duan Yingjun. Adapun Lu Chen, dia tidak bisa membantu banyak, jadi dia harus meminta berkah. Buka tungku. Dengan teriakan nyaring, Lu Chen membuka tungku peri, dan segera sejumlah besar air mendidih keluar darinya. Di dalam air panas tersebut, masih banyak danza yang mengalir keluar dari tungku peri. Setelah air habis, lambat laun menjadi jelas bahwa masih ada ramuan yang tergeletak di dalam tungku peri. Cahaya biru dari ramuan itu bersinar, dan ada pola warna-warni di badan pilnya, ternyata itu adalah pil guntur peri. Sungguh menakjubkan alkimia bisa menghasilkan air. Api pilnya sangat panas sehingga semua airnya menguap. Bagaimana air di tungku perinya bisa bertahan? Pil Xian Lei adalah ramuan yang mudah meledak. Perlu dimurnikan hingga benar-benar kering. Dia sebenarnya bisa memurnikannya dengan air. Saya belum pernah mendengar tentang alkimia sesat seperti itu. Tidak peduli alkimia apapun, jika seseorang memurnikannya, itu tetap merupakan pil surgawi. Itu berarti Anda telah menyelesaikan subjeknya dan melewati level ketiga. Semua orang di tempat kejadian menatap Yixuan Xianlei dan di tungku abadi Lu Chen, semua orang tercengang, semua orang membuka mata, semua orang tidak percaya, dan semua orang mengaguminya. Begitu, air itu berisi udara dingin. Itu sejenis ramuan, yang disebut pil jiwa air Bingpo. Beberapa teknik alkimia yang dia gunakan sebelumnya sebenarnya memurnikan beberapa jenis ramuan, di antaranya adalah pil petir abadi dan pil jiwa air jiwa es. Saya tidak tahu tentang yang lain. Pil jiwa air jiwa es meledak, dan memiliki efek memblokir ledakan.
Dia menggunakan pil ini untuk melindungi pil guntur peri pola warna-warni. Beberapa jenis ramuan dimurnikan dalam satu tungku, alkimia anak ini sungguh luar biasa. Di platform penguji, beberapa ahli alkimia tingkat tinggi berbisik, memuji keterampilan alkimia Lu Chen yang luar biasa, dan beberapa bahkan diam-diam memuji Lu Chen. Seseorang membuat masalah, menargetkan Lu Chen secara khusus, bagaimana mereka bisa menyembunyikannya dari alkimia tingkat tinggi ini. Namun karena wajah penguasa istana Danxian, serta latar belakang dan pengaruh Duan Long Xianmen yang besar, mereka hanya diam saja. Dan Lu Chen sebenarnya menggunakan alkimia yang sangat kuat untuk melindungi dirinya sendiri, yang membuat mereka mengagumi dan bahkan mengaguminya. Beberapa jenis ramuan dimurnikan dalam satu tungku. Obat mujarab terpisah semacam ini terlalu rumit dan melampaui cakupan obat mujarab. Dapat dikatakan bahwa pencapaian alkimia Lu Chen sama tingginya dengan pencapaian dewa alkimia. Apa yang terjadi? Duan Suiliu memandang Duan Yingjun dengan acuh tak acuh, dan bertanya melalui transmisi suara. Saya memukulnya dengan kekuatan gelap, dan tidak ada pil guntur surgawi di tungku surgawi yang selamat, semuanya meledak. Duan Yingjun mengerutkan kening seolah-olah dia baru saja melihat hantu, dan kemudian mengirimkan transmisi suara kepada kakak laki-lakinya. Saya tidak tahu, bagian dalam tungku perinya jelas-jelas meledak, mengapa masih ada yang tersisa. Alkimia itu mengatakan bahwa dia telah menyempurnakan ramuan yang berbeda, di antaranya adalah pil jiwa air jiwa es, yang dapat melindungi pil guntur abadi. Potong saluran suara. Semua ramuan diledakkan bersama-sama, jadi tidak ada pil jiwa air yang bisa melindunginya, kan? Potong saluran transmisi suara yang bagus. Bagaimanapun, saya masih memiliki pil petir surgawi dengan pola cantik, jadi level ketiga akan berlalu dengan lancar. Sui Sui berhenti sejenak, lalu berkata melalui transmisi suara, alkimia anak ini terlalu tinggi, dia bisa menghadapimu jika dia waspada terhadapmu, energi gelapmu sepertinya tidak berpengaruh. Bukankah alkimianya tinggi? Suangsiu alkimia dan seni bela diri, dengan alkimia sebagai fokus utama, seni bela diri hampir tidak berguna. Seorang keturunan alkimia penuh waktu dari 9 naga, tidak peduli seberapa kuat dia dalam alkimia, dia adalah ayam yang lemah dalam seni bela diri, dan tidak ada yang salah dengan itu. Duan Yingjun sangat mentransmisikan suara. Itulah alasannya, tapi dia adalah keturunan 9 naga, dan metode budidayanya berbeda dari orang lain. Bahkan jika dia menguasai alkimia, bukan berarti seni bela diri akan ditinggalkan. Keturunan 9 naga harus mati, tapi kematiannya harus berharga, dan harus membawa kemuliaan bagi Duan Long Xianmen kita. Aku bisa membiarkan dia tumbuh perlahan, tapi aku tidak bisa membiarkan dia menjadi Danxian. Jika tidak, saat aku membunuhnya di masa depan, aku akan takut pada Danzong. Putuskan saluran transmisi suara air. Oke, nanti aku hancurkan kompor perinya, sehingga dia bahkan tidak bisa menyalakan kompornya. Duan Yingjun berkata melalui transmisi suara. Jangan lakukan itu sampai saat terakhir. Ini adalah Hall of Pil Immortals. Sebaiknya kamu datang secara rahasia, dan jangan terang-terangan, jika tidak kamu akan mengganggu pemeriksaan pil Immortals dan kami akan dikeluarkan. Demi saya, penguasa istana alkimia telah membuka dan menutup matanya kepada Anda, jika tidak, dia tidak akan bisa menjelaskan kepada puluhan ribu alkemis yang hadir. Kata air pecah. Kalau begitu aku tidak akan mengirimkan energi gelap apapun nanti, dan memberikan gelombang energi gelap kepada anak itu, sehingga anak itu tidak bisa menahannya. Potong saluran transmisi suara yang bagus. Bisa. Duan Suiliu mengangguk sedikit, sangat setuju. Dia memiliki status tinggi di Zuzu, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan penguasa istana Danxian, jadi tidak nyaman baginya untuk melakukannya sendiri. Jika tidak, apakah Anda masih akan menggunakan si idiot Duan Yinghou untuk melakukannya untuk Anda? Jika dia bergerak, Lu Chen tidak akan bisa membuka tungku peri. Teknik alkimia sangat tinggi, jika Anda menyempurnakan pil petir surgawi dengan pola warna-warni, Anda dianggap memenuhi syarat. Master Aula Alkimia menatap Lei dan abadi satu bunga milik Lu Chen untuk waktu yang lama sebelum mengumumkan bahwa Lu Chen telah melewati level tersebut. Faktanya, dia sama tertekannya dengan obat mujarab tingkat tinggi lainnya, bertanya-tanya dari mana obat mujarab tingkat tinggi Lu Chen berasal. Memurnikan beberapa jenis ramuan dalam satu tungku bukan lagi level ramuan. Jika Lu Chen tidak mengenakan jubah alkimia peringkat 9, dia akan mengira Lu Chen adalah dewa alkimia. Selain itu,
Dia tidak tahu jenis ramuan apa yang dibuat di tungkus surgawi Lu Chen, dan akhirnya menyelamatkan ramuan guntur surgawi. Hanya satu pil jiwa air jiwa es tidak cukup untuk melindungi pil lei abadi pola bunga itu dari kekuatan gelap tampan rusak. Dia menduga Lu Chen telah memurnikan beberapa jenis ramuan, tetapi dia tidak tahu bahwa Lu Chen hanya memurnikan 2 jenis ramuan, 7 pil jiwa air jiwa es dan 2 pil petir abadi. 7 pil jiwa es dan jiwa air semuanya berbunga 9, dengan perlindungan air terbesar, dan semuanya digunakan untuk perlindungan. Dan kedua pil guntur abadi itu adalah teknologi sebenarnya, 1 pil guntur abadi tingkat rendah, dan 1 pil guntur abadi yang brilian. Kekuatan pil Xian Lei tingkat rendah, sangat lemah, bahkan jika meledak, bahkan mungkin tidak membunuh seekor anjing. Lu Chen memindahkan pil guntur surgawi tingkat rendah ke depan, menggunakannya untuk menyerap energi gelap lawan secara langsung, sengaja digunakan untuk meledak, dan digunakan untuk menipu lawan. Lu Chen menekan tungku abadi dengan seluruh kekuatan dan kekuatan jiwanya, dan pil guntur abadi tingkat rendah meledak, jadi tentu saja dia tidak bisa meledakkan seluruh tungku abadi. 7 pil jiwa air jiwa es juga merupakan ramuan yang mudah meledak. Lu Chen menempatkannya di belakang pil guntur abadi tingkat rendah, dan ketika pil guntur abadi tingkat rendah meledak, 7 pil jiwa air jiwa es juga meledak. Dan yang terakhir, Yixuan Xian Lei dan ditempatkan di belakang 7 pil jiwa air jiwa es, dan itu adalah yang terakhir terpengaruh. Pil jiwa air jiwa es memiliki kekuatan air yang terbatas, jadi tentunya tidak dapat melindungi pil Yixuan Xian Lei tersebut. Namun penambahan 7 pil jiwa air jiwa es bukanlah masalah kecil. Perlindungan tenaga air telah ditingkatkan beberapa kali, yang secara paksa memblokir guncangan energi gelap yang menembus ke dalam, dan juga memblokir ledakan pil Xian Lei tingkat rendah, yang cukup untuk membuat Xuan Xian Lei dan aman dan sehat. Sabotase Duan Yingjun 2 kali dihadang oleh Lu Chen dengan berbagai cara. Hanya saja Lu Chen terpaksa menggunakan alkimia tingkat super, memperlihatkan pencapaian alkimianya yang tidak sesuai dengan tingkat alkimianya, dan itu bukanlah hal yang baik. Alkimia yang diekspos oleh kuasi alkimia melampaui alkimia, dan memiliki level yang mendekati atau sama dengan dewa alkimia. Sulit untuk tidak diketahui oleh sekte alkimia. Jika Danzong ingin memaksanya untuk bergabung dan memintanya untuk mengabdi pada Danzong, itu akan sangat memusingkan. Pada saat ini, penguasa istana alkimia tidak membuang waktu, dan segera mengumumkan pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat adalah, untuk menyempurnakan pil nadi berkelanjutan Vajra, Anda harus membuat 9 pil agar dianggap memenuhi syarat. Master dari Danxian Hall melirik kandidat yang telah dipromosikan di tempat, dan berkata, ini masih masa dupa, dan yang berhasil akan memasuki pertanyaan terakhir. Dapat dikatakan bahwa jubah Danxian sudah di depan mata. Saya tahu cara memurnikan pil pemancar kehidupan 9 putaran. Apa sih pil pemancar nadi 9 putaran itu? Saya belum pernah mendengarnya. Sudah berakhir. Ini ramuan langka, jarang digunakan. Sayang sekali saya tidak mempelajarinya. Saya telah mempelajari semua jenis alkimia, tetapi saya belum pernah mempelajari alkimia semacam ini. Ini benar-benar saluran pembuangan. Saya tidak tahu apa-apa tentang Sumai dan saya masih harus mengikuti ujian Wall, jadi saya harus mundur. Haha, kebetulan saya pernah mempelajari teknik alkimia ini sebelumnya. Saya tidak menyangka bahwa Master Aula Alkimia akan benar-benar mengajukan pertanyaan ini. Saya sangat beruntung. Saya juga, Dito. Saat itu terjadi keributan di tempat penilaian, peserta ujian banyak berbicara, penuh kejutan dan kegembiraan. Banyak kandidat yang belum memahami alkimia pil Jiushuan Sumai, sehingga harus meninggalkan ruang ujian dengan sedih. Ada lebih banyak kandidat yang telah mempelajari alkimia ini, semuanya sangat senang, menjawab pertanyaan bagus ini secara gratis. Ada sekitar 500 kandidat yang bertahan untuk melanjutkan penilaian, yang membuat Master Danxian sangat senang. Level kandidat pada sesi ini sangat tinggi, lebih dari 2 kali lipat jumlah kandidat yang lolos tes keempat pada sesi sebelumnya. Segera, para Danxian di Paviliun Changfang kembali sibuk, tetapi semakin sedikit kandidat, mereka sudah sangat santai. Beri aku satu lagi. Lu Chen menerima sepotong bahan untuk pil pembaruan. Nadi 9 putaran dari alkimia, tetapi dia tidak segera pergi, dan diam-diam menanyakan alkimia tersebut. Alkimia eksentrik semacam ini membutuhkan obat yang sangat eksentrik, yang jarang digunakan, dan Lu Chen tidak memilikinya. Tidak ada gunanya memberimu 10 dosis obat abadi. Satu tungku abadi hanya dapat menghasilkan 1 dosis.
Jika kamu memasukkan 2 dosis ke dalamnya, itu akan memenuhi tungku abadi. Sungguh sia-sia pemurnian, dan Xian itu memandang Lu Chen dengan marah, dan berkata, terlebih lagi, kamu hanya memiliki 1 batang dupa, dan kamu hanya dapat mempraktikkannya sekali, dan tidak ada gunanya mendapatkan salinan tambahan. Saya berguna. Lu Chen menghela nafas, dan memainkan kartu emosional pada Dan Xian itu lagi, dan berkata pelan, tidakkah kamu menyadari bahwa seseorang membuat tipuan untukku, dan aku hampir tidak bisa melewati 2 level pertama. Kali ini jika aku tidak bisa mengatasinya, masa depan Dan Dao akan hancur. Ah, petik 2. Kamu memperlakukan Ben Dan Xian seperti kayu. Ben Dan Xian sudah melihatnya. Dan Xian itu menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan suara rendah, tetapi beberapa orang itu dibawa masuk oleh penguasa istana Dan Xian, dan tidak ada seorang pun berani membantumu. Tidak masalah, tidak ada yang akan membantuku, aku bisa menyelamatkan diriku sendiri, aku tidak bisa dirobohkan oleh beberapa orang luar. Lu Chen tersenyum, dan berkata, namun, jika aku kehilangan 1 bahan alkimia di level ini, saya benar-benar tidak bisa melewatinya, dan ramuan yang saya buat akan hancur. Itu benar, penilaian Dan Xian adalah masalah internal Dan Zong kami, dan orang luar tidak diperbolehkan melakukannya mengganggu. Diprovokasi oleh Lu Chen, alkimia itu menjadi sedikit marah, dengan ekspresi cemberut di wajahnya, dia mengerutkan kening dan berkata, nak, alkimia ini akan mendukungmu, kuharap kamu akan menggunakan alkimia yang lebih kuat untuk menghancurkan penghancuran itu teman-teman. Lagi pula, alkemis itu mendapatkan ramuan lain untuk menyempurnakan pil Jiushuan Sumai, dan diam-diam menyerahkannya kepada Lu Chen. Setelah menerima 2 salinan ramuan itu, Lu Chen kembali ke tempat semula dengan penuh percaya diri, dan menunggu penguji menyalakan dupa, lalu mengikuti kandidat lainnya untuk membuat alkimia. Selama ada resep untuk pil berkelanjutan nadi 9 putaran, tidak sulit untuk menyempurnakannya. Satu-satunya kesulitan adalah ada 1 pot berisi 9 pil, dan tidak ada seorang pun yang boleh menjadi tidak berguna. Tetapi bagi Lu Chen, tidak sulit sama sekali untuk membuat 9 pil, tetapi yang sulit adalah 18 pil. Benar sekali, jika orang lain ingin membuat tungku 9 pil, dia harus memiliki 2 kali lebih banyak dari orang lain untuk melawan sabotase nama keluarga itu. Pil Sumai 9 putaran, badan pilnya keras, air dan api tidak diserang, dan tidak mudah untuk dinyalakan seperti pil Xianlei. Lawannya memang kuat, budidayanya sangat tinggi, dan kekuatannya sangat menakutkan. Tetapi meskipun kuat, sekuat apapun kekuatan gelapnya, itu akan selalu merupakan serangan dari udara. Lebih dari separuh daya dikonsumsi di udara, dan tidak banyak daya tersisa untuk mengenai tungku peri. Kelanjutan 9 putaran dari pil denyut nadi. Kekuatan gelap paling banyak bisa menghancurkan 1 bagian. Lu Chen secara alami memahami kualitas Jiushuan Sumaidan, tetapi pihak lain mungkin tidak. Tapi pihak lain juga akan menyadari masalah ini setelah mengenai kekuatan gelap. Jika tidak ada kecelakaan, lawan akan terus menggunakan energi gelap sampai 9 pil pembaruan nadi 9 putaran dari tungku abadi dihancurkan. Itu benar, tungku 9 alkimia adalah jumlah alkimia normal, bahkan alkimia peringkat 9 tidak dapat melampaui jumlah ini, tetapi pencapaian alkimia Lu Chen jauh melebihi pencapaian alkimia, dan tingkat alkimianya lebih tinggi daripada alkimia. Sarana alkimia tidak terbayangkan, kalau tidak, bagaimana dia bisa menghadapi yang bernama Duan. Setelah tungku dipanaskan, Lu Chen melewatkan proses pemilihan bahan dan langsung menuju proses pemurnian. Ketika orang lain memurnikan obat abadi, pertama-tama mereka mengklasifikasikan obat abadi, memurnikan setiap jenis obat abadi secara terpisah, dan kemudian memasuki prosedur berikutnya. Tetapi pencapaian alkimia Lu Chen cukup tinggi, dia tidak perlu selangkah demi selangkah dan menyempurnakannya secara terpisah, tetapi langsung menuangkan seluruh bagian obat abadi ke dalam tungku abadi, dan menyempurnakannya bersama-sama, menghemat waktu. Tapi kali ini, apa yang dituangkan Lu Chen bukanlah 1 porsi obat abadi, tapi 2 porsi obat abadi sementara tidak ada yang memperhatikan, mengisi seluruh tungku abadi. Kemudian, Lu Chen dengan cepat menutup tungku abadi, mendorong api pil besar dengan kekuatan jiwanya, dan membakar tungku abadi dengan dan api yang paling ganas. Jika ini adalah latihan alkimia biasa, Lu Chen dapat memurnikan ribuan tungku ramuan dalam 1 tarikan napas, atau ratusan tungku ramuan pada saat yang bersamaan. Tapi dia ingin mendobrak rutinitas dan menggunakan tungku peri untuk memurnikan 18 ramuan, yang menghabiskan banyak energi,
kekuatan jiwa dan energi, yang sangat menakutkan. Di masa normal, Lu Chen lebih suka memurnikan 10 juta tungku abadi pada saat yang sama daripada melakukan hal-hal yang tidak efisien dan bodoh seperti itu. Tetapi sekarang situasinya istimewa dan mutlak diperlukan, Lu Chen tidak punya pilihan selain melakukannya. Selain itu, menggunakan tungku peri untuk memurnikan ramuan 2 kali lebih banyak dibandingkan tungku konvensional akan memakan waktu 2 kali lebih lama. Tepat ketika sebatang dupa akan tiba, Lu Chen mematikan api alkimia dan hampir selesai memurnikannya. Saat ini, kandidat lainnya sudah selesai berlatih, dan mereka juga menyalakan tungku peri. Mereka yang gagal-gagal, dan mereka yang harus pergi pun ikut pergi. Tapi orang sukses masih banyak, lebih dari 300 orang. Giliran Lu Chen yang membuka tungku peri, dan dia sudah menjadi yang terakhir. Ho ho, saat Lu Chen mematikan api pil, 3 suara lemah datang dari kehampaan, langsung menuju ke arah Lu Chen. 3 energi gelap datang satu demi satu, menghantam tungku peri satu demi satu, bergetar ke dalamnya, hingga 3 ledakan tumpul datang dari tungku tersebut. Sungguh, ketika Lu Chen mengerutkan kening, dia tahu bahwa ada 3 ramuan di dalam tungku yang telah hancur, dan mereka sangat terguncang sehingga tidak ada residu yang tersisa. Segera, dia menekankan tangannya pada kompor surgawi, menyedot kekuatan jiwanya, dan menyedot 9 ramuan di dalam kompor ke atas kompor untuk mencegah kecelakaan. Adapun 6 ramuan yang tersisa, jangan khawatir, itu awalnya adalah umpan, dan digunakan untuk menangkis plot lawan. Lagi, kompor abadi Lu Chen sedang diserang, dan orang-orang dengan tingkat kultivasi tinggi di tempat kejadian dapat mendeteksinya, dan mereka semua merasa sedih untuknya. Orang lain menghakiminya, dan orang lain dapat diam-diam menghakiminya, tetapi dia menjadi sasaran dan rencana jahat. Tidak peduli seberapa canggih teknik alkimia dan dimiliki oleh roh alkimia, dia tetap tidak tahan diganggu seperti ini. Lulus keempat adalah tungku 9 pil, dan baru setelah itu memenuhi syarat. 3 pil di tungku peri Lu Chen telah dihancurkan, dan jelas dia tidak bisa lulus ujian, jadi dia akan berhenti di sini. Hanya satu kekuatan gelap yang meledakkan 1 pil. Duan Suiliu tidak puas dengan ini, dan bahkan sedikit mengernyit. Sebelumnya, Lu Chen selamat dari situasi putus asa 2 kali, dan menyelamatkan masalah Duan Yingjun 2 kali, alkimianya bisa disebut sesat. Tapi kali ini, meskipun Duan Yingjun menembakkan 3 energi gelap berturut-turut, dia tidak menghancurkan ramuan di Light Immortal Furnace, tetapi hanya menghancurkan 3, yang agak tidak aman. Entahlah, akankah Lu Chen, alkemis mesum itu, berubah menjadi 3 obat mujarab lagi? Ramuan macam apa ini? Kenapa badan ramuannya agak keras? Duan Yingjun juga mengerutkan kening, karena dia telah banyak menderita, jadi dia tidak berani meremehkan alkimia Lu Chen. Jadi, Duan Yingjun menembak lagi di bawah panggung, menjentikan jarinya terus-menerus, dan mengeluarkan 6 energi gelap, yang semuanya mengenai tungku abadi Lu Chen. Tungku peri Lu Chen benar-benar mengalami bencana, dan terjadi 6 ledakan lemah berturut-turut, dan 6 ramuan di dalamnya hancur. 9 pil semuanya hancur, dan jalan penilaian anak ini telah sepenuhnya berakhir. Dalam adegan itu, banyak makhluk abadi perlahan menggelengkan kepala dan menghela nafas secara diam-diam. Lu Chen yang malang memiliki alkimia yang bagus, tetapi dia tidak bisa melewati level tersebut. Sayangnya dia tidak bisa mendapatkan jubah alkimia yang diimpikan oleh banyak kaisar alkimia. Kamu, Lu Chen mengerutkan kening, wajahnya pucat, dia menatap Duan Yingjun, samar-samar menanyainya, tetapi dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Ekspresi Lu Chen sedikit histeris, dan dia akan meledak. Dilihat bagaimanapun, dia tidak mirip Dandi, tapi seperti Yandi. Apa yang kamu? Duan Yingjun memandang Lu Chen dengan penuh minat, betapa bahagianya dia. Melihat penampilan Lu Chen yang seperti burung, dia tanpa sadar menebak bahwa tidak ada apapun di tungku peri Lu Chen. 9 energi gelap menghancurkan 9 ramuan berturut-turut, bahkan jika masih ada sisa pil yang tersisa, mustahil untuk memulihkan 9 ramuan itu. Obat mujarab super besar lainnya akan keluar, itu tidak akan membantu. Level keempat adalah satu kumpulan 9 tungku, dan Anda tidak dapat melewati level tersebut tanpa satu tungku. Dengan cara ini, kewaspadaannya diturunkan, dan Anjin secara alami berhenti berkelahi, dan bahkan mulai menggoda Lu Chen. Melihat penampilan tampan Duan Yingjun, Lu Chen merasa lega, dan tentu saja dia tidak mau repot-repot menjawab. Semua kandidat lainnya telah membuka tungku peri,
dan hanya kamu yang tersisa. Penguasa olah alkimia secara alami juga memperhatikan bahwa tungku abadi Lu Chen telah dihancurkan oleh 9 pil, jadi dia memandang Lu Chen dengan kasihan, dan berkata, "Mengapa kamu tidak membuka tungku abadi? Simpan sedikit martabat untuk dirimu sendiri, dan tinggalkan panggung dengan anggun." Jalan keluar yang keren. Mendengar ini, Duan Yingjun tidak bisa menahan tawa, dia menepuk pahanya, dan berkata kepada Lu Chen sambil tersenyum, "Saya suka kata, cantik dan tidak terkendali, benarkah?" "Kanan, kamu benar sekali, kedua kata ini memang cocok untukku, bukan untukmu. Sekarang, saya akan membuka kompor dengan penuh gaya." Lu Chen tersenyum, menarik kekuatan jiwanya, membalikkan telapak tangannya, dan membuka tungku peri, mengejutkan banyak orang di tempat. Masih ada ramuan di tungku peri, totalnya ada 9, masing-masing jernih, dan masing-masing adalah pil denyut nadi terus-menerus 9 putaran. Satu tungku berisi 9 pil, berhasil melewati levelnya. Banyak orang di tempat kejadian melihat ke arah tungku peri dan mengangguk satu demi satu. Benar saja, Lu Chen, yang memiliki alkimia yang kuat, tidak jatuh di level keempat, dan masih melewati level tersebut dengan lancar. Hanya saja orang-orang ini berasal dari 4 sekte besar, dan semuanya berasal dari daerah tingkat rendah. Basis budidaya mereka tidak bagus. Mereka tidak tahu bahwa Lu Chen sedang dikomplotkan, apalagi Lu Chen diam-diam bersaing dengan orang yang berkuasa. Pertarungan ketiga, terbanyak kedua, dan mereka yang mengetahui hal ini saat itu juga semuanya adalah alkimia dari Istana Alkimia, budidaya mereka agak tinggi, dan mereka sudah hafal hal-hal baik yang dilakukan murid naga patah terhadap Lu Chen. Karena itu, para dansian ini terdiam, tetapi mereka terkejut. Bahkan wajah penguasa Istana Alkimia memiliki ekspresi terkejut yang tidak bisa disembunyikan. Lu Chen, Kaisar Alkimia peringkat 9, sebenarnya bertarung secara diam-diam dengan Sekte Abadi Duanlong yang perkasa sebanyak 3 kali, dan menyelesaikan plot murid Duanlong sebanyak 3 kali, yang sungguh luar biasa. Meskipun reputasi Duan Sui tidak sebaik Duan Sui Liu, dia masih terkenal di Zuzu, dan kekuatannya sangat kuat. Secara umum, Duan Sui bukanlah tandingan Duan Sui. Dan Lu Chen hanyalah peri kuning kecil, tapi dia berhasil membawa 3 plot Duan Yingjun, itu sangat tidak normal. Hal yang paling membingungkan adalah tungku abadi Lu Chen jelas-jelas meledak dari 9 pil, bagaimana tungku abadi bisa dibuka, dan masih ada 9 pil pulsa berkelanjutan 9 putaran yang muncul. Mustahil, sama sekali tidak mungkin. Apakah anak ini seorang pemain sulap? Duan Yingjun memasang ekspresi mengerikan, dan bahkan meragukan kekuatannya sendiri, apakah dia mundur. Dia tahu betul bahwa setiap ramuan meledakkan 1 ramuan, dan 9 ramuan menghancurkan 9, jadi tidak mungkin ramuan itu masih ada di tungku surgawi itu. Kecuali, Lu Chen menyempurnakan 18 ramuan dan hanya kehilangan setengahnya. Tapi ini adalah masalah rutin, meskipun dia bukan seorang kultivator alkimia, dia tetap tahu bahwa 1 tungku dari 9 alkimia adalah batas jumlah alkimia. Dan Siu di alam abadi, meskipun itu adalah alkimia peringkat 9, batasnya adalah 1 kumpulan 9 alkimia. Saya belum pernah mendengar ada alkimia yang dapat memurnikan lebih dari 10 pil dalam 1 batch. Jika ada, maka itu bukan dansian, itu dansen. Alkimianya sangat kuat. Duan Sui Liu tidak dapat memahaminya, dan dia dapat berkomentar seperti ini, dan kemudian mengirimkan transmisi suara ke Duan Yingjun. Ada 5 level dalam penilaian alkimia, dan Lu Chen telah melewati 4 level, dan hanya tersisa 1 level. Jika Anda tidak dapat mempertahankan level terakhir dan melewatinya, maka kami harus menghormati Anda di masa depan. Panggil dia Master Dansian. Petik 2. Kentut besar, dia ingin menjadi dansian, apakah saya setuju? Duan Yingjun mendengus dingin, dan kemudian mengirimkan suara itu kepada kakak laki-lakinya. Kali ini aku tidak peduli siapa Tuan Dansian itu, bahkan jika aku diusir, aku akan melakukannya. Untuk meningkatkan kekuatan Anjin, langsung meledakkannya kompor peri. Pada saat itu, dia bahkan tidak akan memiliki kompor peri. Tidak lagi, mari kita lihat bagaimana dia bisa mengeluarkan ramuannya. Petik 2. Jangan meledakkannya sekarang. Tidak ada gunanya meledakkannya sekarang, dia bisa mendapatkan tungku peri lagi dan menyempurnakan alkimia lagi. Dan kita akan diusir. Jika tidak ada yang mencegah dia menjadi seorang dansian, maka perjalanan kita akan sia-sia. Kamu tunggu sampai dia selesai memurnikan, lalu meledakkan tungku perinya, sehingga dia tidak punya waktu untuk memurnikannya.
Bahkan jika Tuan dan Xian mengusir kita, Lu Chen tidak akan punya kesempatan. Duan Suiliu jadi transmisi suara, begitu tertata. Pada saat ini, Master dari Danxian Hall berdiri dan mengumumkan, pertanyaan keempat telah selesai, dan lebih dari 300 orang telah melewati level tersebut, lebih banyak dari sebelumnya. Master dari Aula, ini sangat senang. Di dalam, menyempurnakan pil binatang abadi api surgawi, satu kumpulan 9 pil, jika ada yang hilang, itu akan gagal. Tidak mungkin, bagaimana kita bisa mengikuti tes meskipun pertanyaan seperti itu ditanyakan. Apa gunanya mengikuti ujian, siapa yang mau mempelajari ramuan yang tidak populer seperti itu? Saya bahkan tidak mengerti pil yang digunakan oleh makhluk abadi, bagaimana saya bisa memperbaiki pil yang digunakan oleh makhluk abadi dan binatang? Hanya ada sedikit pil yang dapat digunakan oleh binatang abadi. Hanya master binatang yang dapat menggunakannya, dan biasanya tidak ada yang menggunakannya. Pil binatang abadi Skyfire, ini bukan untuk binatang abadi biasa, tapi untuk binatang api abadi yang langka. Bahkan master binatang pun tidak tahu cara menggunakan ini. Siapa yang mengira mempelajari resep pil yang paling tidak populer ini? Saya tidak bisa mengikuti ujian, bujuk saja saya untuk berhenti. Pertanyaan terakhir meledakkan penonton, dan peserta ujian pun heboh. Banyak orang meninggalkan panggung dengan wajah sedih. Segera, sebagian besar kandidat mengundurkan diri dari penilaian, hanya menyisakan hampir 100 orang. Di antara mereka, Lu Chen termasuk. Pelet binatang abadi Tianhuo dapat digunakan di Firefox, dan Lu Chen secara alami akan memperbaikinya, tetapi tidak ada bahannya. Setelah rubah api memasuki negeri dongeng, tubuh fananya memudar dan tubuh peri terbentuk. Itu sudah menjadi binatang api peri yang asli. Hanya saja Lu Chen tidak berpikir dia bisa melewati level terakhir dengan begitu lancar. Duan Yingjun gagal beberapa kali, tapi kali ini dia benar-benar kejam, dan tungku peri miliknya bisa saja hancur. Begitu terang-terangan mencabik-cabik wajahnya, menantang otoritas Danzong, dan mengganggu penilaian Danxian yang terjadi sekali dalam satu abad, apakah penguasa istana Danxian berani menutupi Duan Yingjun? Lu Chen mengangkat kepalanya dan menatap Master Aula Alkimia, menjadi semakin muak dengan orang ini. Penilaian Danxian, yang secara terbuka membawa orang luar masuk, telah melanggar aturan Danzong. Orang luar melecehkan peserta ujian, orang ini justru menuruti dan mengabaikannya. Sungguh keji, mungkin ada hubungan yang menarik dengan Duan Long Xianmen. Organisasi alkimia di Zuzu tidak memiliki cabang apapun, hanya ada satu aula alkimia. Namun Danzong tidak didirikan di Zuzu, melainkan jauh di jalan Tongtianxian. Gunung-gunungnya sangat tinggi dan kaisarnya jauh, orang ini adalah penguasa aula alkimia, dia bisa menutupi langit dengan satu tangan. Pemimpin aula alkimia menyelesaikan pengumumannya dan duduk. Tiba-tiba, penguasa istana Danxian melihat ke samping ke kiri platform penguji, dan kursi terakhir kosong. Kursi itu awalnya milik wakil ketua balai, tetapi setelah putaran kedua, wakil ketua balai menghilang, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Pada saat ini, penguasa kuil Danxian merasa bersalah untuk sementara waktu, dan juga samar-samar mendapat firasat buruk. Dia membawa orang luar ke lokasi penilaian Danxian, dan demi Duan Suiliu, dia tidak menundukkan wajahnya untuk mengusir Duan Yingjun dengan kejam, yang telah menyebabkan pengaruh buruk. Kemana perginya wakil kepala istana? Tanya Master Aula Alkimia. Katakanlah dia kembali ke ruang kerja untuk mengambil sesuatu. Seseorang menjawab, apa yang sudah lama kamu pegang? Tuan Danxian mengerutkan kening, lalu mengedipkan mata ke penjaga di belakangnya, meminta penjaga untuk menemukan wakil ketua. Danzong berada jauh di jalan Tongtian, dan dia adalah alkimia peringkat 9. Dia adalah alkemis tertinggi di Zuzu, dan tidak ada yang bisa mengawasinya di sini. Tapi di istana Danxian, dia memiliki keputusan akhir dalam segala hal, dan tidak ada yang berani melawan. Keinginannya, jika tidak, dia tidak akan berani membawa siapapun ke tempat penilaian Danxian dengan santai. Adapun wakil ketua aula, dia telah lama menjadi wakil ketua aula di kuil Danxian, dan masa sebagai wakil ketua aula bahkan lebih tua dari usianya. Wakil ketua balai biasanya sangat menghormatinya dan tidak pernah menantang otoritasnya. Dia masih mempercayai wakil ketua balai. Namun, kali ini, pada suatu kesempatan penting, wakil ketua aula tiba-tiba meninggalkan tempat tersebut begitu lama, jadi seharusnya tidak ada yang salah dengan itu, bukan? Di lokasi penilaian, saat penguji menyalakan dupa, hampir 100 kandidat segera terjun ke dalam alkimia yang intens.
Ini adalah pertanyaan terakhir dari penilaian Dansian, dan ini juga merupakan sprint terakhir, dan jubah Dansian akan segera diperoleh. Itu benar, jubah pil abadi akan segera hadir, karena mereka semua telah mempelajari pil binatang abadi api surgawi. Pil Tianhuo Immortal Beast tidak sulit untuk dibuat, selama ada formula pilnya, maka bisa dibuat. Topik ini seperti hadiah bagi mereka. Untuk lulus ujian lebih awal, hampir 100 kandidat menyempurnakan alkimia dengan cepat, hampir semua orang mencoba yang terbaik, hanya satu orang yang masih berlatih dengan lambat. Orang itu adalah Lu Chen. Kecepatan tangan Lu Chen tidak secepat yang lain, dia tidak tergesa-gesa, dan memiliki postur kerja yang lambat dan barang bagus. Semua orang memasuki program alkimia keempat untuk mencairkan, sementara Lu Chen masih menyempurnakan dan menggiling perlahan di program ketiga, yang tampaknya merupakan salah satu program di belakang program lainnya. Tapi itu hanya permukaannya saja, bodoh sekali, ini digunakan untuk membingungkan Duan Yingjun, nyatanya kecepatan alkimia Lu Chen lebih cepat dari siapapun. Lu Chen berpikir bahwa Duan Yingjun akan membuat gangguan yang lebih merusak sebelum dia membuka tungku, mengakhiri jalannya menuju promosi ke alchemy immortal. Kekuatan penghancur terbesar secara alami bukan lagi kekuatan gelap, benda itu telah dipecahkan oleh Lu Chen sebanyak 3 kali. Hanya ada 3 hal, betapapun bodohnya Duan Ying, dia tidak akan menggunakan energi gelap. Maka cara paling efektif adalah menunggu Lu Chen memurnikan pilnya, langsung menyerang tungku peri, dan menghancurkan tungku dan pil tersebut bersama-sama. Pada saat itu, waktu hampir habis, dan sudah terlambat untuk menyempurnakan kembali alkimia. Bahkan Dewa Alkimia Lu Chen harus kalah dalam ujian alkimia. Oleh karena itu, jika Lu Chen ingin menyelesaikan kehancuran Duan Yingjun, dia harus mengambil risiko dan menggunakan gerakan aneh. Triknya adalah dengan membingungkan Duan Yingjun, biarkan Duan Yingjun salah menilai waktu alkimia, dan beri dia kesempatan untuk membuka tungku. Risikonya adalah menekan proses alkimia normal. Lu Chen memadatkan 5 prosedur pemurnian, pencairan, fusi, penyegelan tungku, dan pil kondensasi menjadi satu prosedur. Mengompresi 5 program, kecepatan alkimia secara alami lebih cepat daripada yang lain, dan tidak ada yang tahu kapan dia akan membuka tungku. Namun untuk melakukannya, tidak hanya membutuhkan alkimia tingkat super tinggi, tetapi juga perlu mengambil risiko kegagalan alkimia. Tapi Lu Chen percaya diri. Pencapaian alkimianya jauh melampaui pencapaian alkimia, yang cukup untuk meminimalkan kemungkinan kegagalan dalam alkimia. Justru karena Lu Chen mengompresi 5 program menjadi satu program sehingga orang-orang salah paham sehingga dia masih menyempurnakan program tersebut, mengira Lu Chen tertinggal. Faktanya, ketika orang lain memasuki program fusi, Lu Chen sudah memasuki program alkimia, 2 program lebih cepat dari yang lain. Dan semua ini, kecuali Lu Chen, tidak ada yang mengetahuinya, bahkan para Dansian di tempat kejadian telah disembunyikan darinya. Tentu saja Duan Yingjun juga disembunyikan darinya. Anak ini pandai berlatih, dan dia masih berlatih dengan lambat, tapi kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk mengerjakannya nanti. Duan Yingjun melihat ke arah dupa yang sudah terbakar sepertiganya, dan tidak bisa menahan senyum. Ketika dupa terbakar hingga 2/3-nya, dia tidak akan menunggu lebih lama lagi dan langsung menghancurkan kompor abadi Lu Chen. Tidak peduli seberapa canggih alkimia Lu Chen, hanya sepertiga batang dupa yang tersisa, dan itu akan terlambat bahkan jika dia mengambil tungku peri untuk menciumnya kembali. Adapun konsekuensinya, tidak masalah jika dia menghancurkan kompor abadi Lu Chen dan secara terang-terangan mengganggu penilaian alkimia, dia pasti akan dikeluarkan. Mengenai apakah Dan Zong akan dimintai pertanggungjawaban, dia terlalu malas untuk mempedulikannya, dan kakak laki-lakinya akan maju untuk menyelesaikannya. Tidak masalah jika kakak laki-laki tertua pun tidak bisa melakukannya dengan benar, ada juga leluhurnya. Patriark Duanlong adalah kekuatan super di alam abadi, dan dia tidak berada di Zuzu, tetapi di Jalan Abadi Tongtian, dia dapat langsung menangani eselon atas Danzong.